Kita ada Dokter Samuel Utoro, spesialis gizi klinik. Kita akan bahas mengenai bawang bombay. Nah, ini ada dua nih bawangnya nih. Ada yang merah sama yang putih. Ini apa bedanya, Dok? Ini yang jahat, ini yang baik katanya. Ini bedanya hanya di zat warnanya. Zat warnanya. Zat warnanya yang ini merah, yang ini zat warnanya kekuningan. Oh, gitu. Dan itu zat warna itu mengandung yang namanya antioksidan. Nah, Antioksidannya ini dia. itu beda, yang warnanya merah dengan yang warnanya kuning. Beda, Dok. Beda. Jadi efeknya Ya. sama, menangkal radikal bebas. Tapi gitu. cara kerjanya dia akan berbeda karena zat warnanya yang beda. Gitu ya, Dok ya. Nah, ini langsung aja nih, Dok. Saya Ya. mau tanya kan tadi ngomongin bau-bauan, Dok. Sebenarnya nih bawang bombay itu bisa mengakibatkan bau badan. Ya. Alias bau ketek. Itu fakta atau mitos, Dok? Fakta. Fakta? Fakta. Jadi Bahkan, makan bawang bombay bau badan, Dok? ya. Oh ya? Jadi kalau keseringan. Keseringan, oke. Jadi si yang menyebabkan dia bau baik badannya, keringatnya Ya. maupun nafasnya. Nafasnya? Ya, Oh. itu karena dia tinggi mengandung sulfur. Sulfur. Sulfur itu belerang. Ya, Nah, itu menyebabkan baunya keluar. Oh gitu. Jadi memang Tuhan itu adil memang. Ada Ya. bagusnya, ada buruknya juga sedikit ya. Nah, tapi kalau bau bawang banget gimana itu cara ngilanginnya? Kan bagi orang yang ingin mendapatkan khasiat dari anti radikal bebas ini. Ya, banyak minum. Banyak minum. Banyak minum saja supaya dia zat yang menyebabkan bau tadi itu dia larut. Larut dan cepat dikeluarkan. Biasanya mereka percaya kadang-kadang kalau minum air jeruk lemon Ya. atau mungkin dengan buah-buahan itu bisa lebih menghilangkan bau. Betul gitu, Dok? Betul. Jadi dari buah-buahan itu kan kecuali dia airnya tinggi banyak ya, dia juga mengandung zat ini apa? Pewangi, kan? Lemon, wangi seperti Ya. jeruk. Nah, Ya. itu akan menetralisir. Nah, berikutnya lagi ini banyak orang percaya bahwa kita bisa mencegah kanker dengan konsumsi bawang bombay. Mitos atau fakta? Itu fakta kalau dikonsumsinya rutin. Kenapa? Karena di dalam bawang bombay itu ada antioksidan. Antioksidannya quercetin, ya, itu yang akan menangkal radikal bebas. Dia juga mengandung alisin. Alisin itu juga antioksidan, dia bisa menangkal radikal bebas yang penyebab dipercayai saat ini itu salah satu penyebab kanker. Jadi kalau itu ditangkap radikal bebasnya, otomatis kan kemungkinan kena kankernya akan berkurang. Tapi faktor lainnya harus kita jaga juga karena kanker itu multifaktorial. Wah, tuh, Dok, itu tadi semuanya tadi kalau dilihat kendali giler. Yang martabak tadi ya. Martabak, Jadi kalau dilihat ya tadi ada bawang itu ada daun bawangnya, Ya. terus buahnya sendiri itu pun juga bisa digunakan gitu ya, Dok. Ya, semua berguna. Mulai dari daunnya yang Iya. ke atas itu Iya. daun bawang, Iya. mulai batangnya Batangnya. sampai ubinya, si bawangnya sendiri. Itu semuanya berguna. Ya. Tapi secara garis besar, si ubinya itu mengandungnya semua hampir sama. Ya. Oh gitu. Terutama dari aspek alisinnya itu. Alisin itu itulah yang sangat berguna menangkal radikal bebas, mencegah kanker yang tadi, kemudian juga dia berfungsi juga mengendalikan kolesterol. Nah, itu dia. Asal di rutin ya, Dok ya. Ya, dimakannya rutin. Karena inilah salah satu ilmu gizi yang disebut namanya ini bahannya pangan fungsional. Pangan fungsional. Jadi bahan makanan yang punya efek terhadap kesehatan. Wow. Habis ini pasti pengen makan bawang terus Banget. jadinya Iya ya. sih kayaknya. Nah, ada lagi berikutnya nih Kak Lutfi yang merupakan penyakit yang umum sekali. Ya, jadi 30% atau bahkan dulunya 26% karena 30% itu penyakit hipertensi diderita oleh orang Indonesia. Nah, tekanan darah ini katanya bisa diturunkan dengan makan bawang ini. Mitos atau fakta? Itu fakta. Fakta, jadi gini, hipertensi itu kan tekanan darah yang tinggi. Kalau kita banyak makan bawang bombay, itu dia punya efek salah satunya diuretik. Diuretik itu mengeluarkan air, pipisnya jadi lebih sering. Dan kalau orang yang kena hipertensi, itu kadang dokternya juga ngasih obat golongan diuretik biar airnya banyak keluar, otomatis tekanan darahnya akan menurun karena airnya akan berkurang. Ya, itu pertama. Kedua,
dia mengandung yang tadi yang saya bilang, dia mengandung quercetin. Quercetin itu antioksidan, itu yang akan menjaga elastisitas pembuluh darah. Orang hipertensi itu karena pembuluh darahnya itu mengalami kekakuan. Betul. Ibaratnya seperti keran, dikasih selang plastik, di ujungnya dipencet, dikakuin, tekanannya kan jadi tinggi. Jadi mudah kaku. itu penjelasan sederhananya. baik. Jadi si bawang ini punya efek membuat si pembuluh darahnya lebih elastis. Baik dok, waduh ini semakin menarik sekali ya mengenai bawang-bawangan ya. Bagian kemana-mana kita nanti akan bahas lebih lanjut lagi tentang bawang ini. Tetap di Ayo Hidup Sehat. Kita masih ngebahas bawang-bawangan dan ini ada fakta dan mitos yang beredar di masyarakat nih dok. Katanya manfaat bawang bombay dapat memperkuat badan lebih kuat gitu ya. Sistem imun. Memperkuat sistem imunnya gitu. Ya, Dok. Fakta atau itu mitos? fakta. 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 Karena dia itu yang tadi saya bilang, dia punya efek lagi yang namanya anti radikal bebas, dapat ditangkal. Ya. Keadaan radikal bebas itu bisa menimbulkan berbagai penyakit. Tapi ada satu lagi dia punya efek anti peradangan. Jadi kalau yang banyak penyakit di negara kita itu apa sih, kena flu, nah itu kan terjadi peradangan. Nah itu yang melawan si bawang bombay sebagai anti-inflamasi. Nah, tapi cara makannya gimana tuh? Supaya kadang-kadang orang mikir apa diseduh. Nah ini dia, Di-jus, ini Udah dia. langsung kali ya. Ini dia, kalau kita ingin mendapatkan kegunaan dari bawang bombay yang optimal, dimakannya mentah. Mentah ya. Jangan seperti tadi, Ya, kasih digoreng. tepung, digoreng dengan deep fried, minyak yang banyak, terus kemudian dicampur lagi dengan keju, dibuat sup. Itu zat aktifnya semua akan terbuang, karena yang namanya antioksidan, begitu kita olah, dia akan terbuang. Wah. Bahkan- Jadi, ya dok. Secara teori, pada waktu dipotong-potong kecil, itu ada antioksidan yang teroksidasi, terbuang. Pada saat dipotong-potong Ya. kecil. Uh-uh. Oh, jadi harus Jadi, dipotong-potong gimana dok harus yang bagusnya Ya. potongnya besar aja, Besar-besar. jangan dicacah sampai kecil seperti tadi. yang tadi itu. Tayangan. Ya, Karena nah. segala zat aktifnya akan terbuang. Apalagi kalau dia dipanaskan, dipanaskannya dengan minyak yang banyak, atau Udah. dibuat sup. Nah itu semua akan banyak terbuang. Ini mau langsung dikunyah kayaknya Kak Ukti nih. Oh, iya iya iya. Nah, Jadi ini yang supaya nggak ada yang terbuang ya Ya. zatnya. Begini dok, Ya. makanya. itu yang sehat. Yang sehat. Satu biji gitu dok. Iya. Enak banget rasanya bawang. Masa? Kayak suka. Coba ayo. Aku sih suka. Tapi bau ah, Bau bawang pasti ya. Mohon maaf ya dok. Tapi enak loh. Dimakan gini aja loh ya. Aku suka banget soal daun bawang. Bawang bombay. Ya, silakan. Itu yang sehat. Nah, yang tapi seperti memang itu. zaman dulu katanya dipercaya bahwa ini bisa mengobati diare. Mitos atau fakta? Ini mitos. Oh. Justru bawang bombay kalau Anda kebanyakan makannya justru bisa menyebabkan diare, bisa menyebabkan kembung. Nah, karena udah telanjur dimakan nih, berapa banyak kebanyakan itu maksudnya? Iya, dok. Kebanyakan itu sehari Anda makan 3 sampai 4 misalnya. Nah, itu yang akan memberikan Oh, ini coba di lambung Anda terasa kembung. Kalau bawang bombay satu udah cukup besar kan? Iya benar dok. Oh jadi kalau yang bikin diare itu kalau dia banyak. kebanyakan. Jadi Karena dia memang di dalam lambung kita banyak membentuk gas. oke. Kalau makannya itu satu siung sehari atau satu buah Satu begini? ini cukup. Satu begini ini cukup dah ya. Tapi bikin kembung juga karena gas itu kalau dia bikin lambung kita meregang itu yang bikin dia rasa sakit perut. Ya. Perutnya nggak enak karena malah nggak mau makan. Iya, makanya, ya. itu dia. Oh. Nah, ini ada fakta dan mitos berikutnya. Dikonsumsi bawang bombay dapat tingkatkan pertumbuhan rambut, dok. Ya. Ini Fakta atau mitos? Fakta. 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 Kenapa? Karena dia tinggi mengandung sulfur. Ya, sulfur itu akan memperkuat akar rambut. Kemudian dia juga akan membantu penyerapan dari keratin. Kreatif. Keratin itu punya efek buat penguatan akar rambut. Dan dia
mengandung namanya zat metilsulfonilmetan. Nah, metilsulfonilmetan ini punya efek akan mempercepat pertumbuhan rambut. Begitu, makanya rambut aku bagus ya, Dok. Baru juga makan berapa gigit aja. Langsung keluar. Sering aja sih, bagus nih. Nah selanjutnya ini ada lagi yang lain nih. Ya. Bisa orang takutnya juga kena penyakit paru kan. Dan bronkitis ini katanya bisa dicegah juga dengan bawang bombay, mitos atau fakta. Kalau mencegah, ya fakta. Tapi Ya. menyembuhkan, mitos. Ya, jadi jangan dianggap dengan Makan bawang ini bombay terus ini sembuh. bisa menyembuhkan orang yang terkena bronkitis. Iya. Tapi mencegah terjadi bronkitis karena dia punya efek anti-inflamasi, anti peradangan, bakteri atau virus yang mau masuk ke tubuh akan ditangkal oleh si bawang bombay. Dan juga tadi punya efek untuk memperkuat sistem imun atau kekebalan tubuh. ya, Itu dia. itu Jadi dia. nggak mau bronkitis belum apa-apa udah ditangkal duluan Ya, ya, gitu ya. ya sebelum terjadi penyakitnya. Nah ini berikutnya ini fakta dan mitos selanjutnya, Dok. Ini bawang bombay ini bisa mengatasi pembekakan pada mulut dan tenggorokan, Dok. Fakta atau mitos? Itu fakta. Oh. Karena waktu Anda masuk, Ya. itu efek anti-inflamasinya akan terjadi. Akan terasa. Nah, gangguan di mulut itu biasanya apa sih? Seperti sariawan, Sariawan. peradangan. Nah, itu akan lebih dikendalikan, dinetralisir. Begitu. Wah, berarti ini Iya. istriku soalnya suka Suka sariawan radang gitu, ya. Dok. Ya. Memang Jadi- radang kan memang pembengkakan. Jadi Ya. bawang ini ya dia dicegah ya. supaya- Ya, Betul. anti-inflamasi dia. Ya, Jadi dimakan seperti indra gini bagus. Oke, baik. Iya, iya. Wah, tapi nih kalau kita lihat dari tadi abis dimakan sadar nggak? Kak Indra nih jadi ketawa terus. Nah Iya. memang katanya dipercaya ini bisa meningkatkan mood jadi positif, mitos atau fakta? Ini fakta. Fakta. Ya, kenapa? Karena bawang bombay itu akan menekan produksi homocysteine di dalam tubuh. Nah, saat si homocysteine ini, Apa tuh homocysteine itu, Dok? homocysteine dikendalikan dia. Saat di dalam tubuh, nah dia punya efek akan kalau dia terlalu tinggi, dia akan mengganggu pelepasan serotonin, dopamin, norepinefrin. Nah, itu semua adalah neurotransmitter yang memberikan rasa nyaman, rasa puas. Bahkan adiksi kadang-kadang. Nah, atau kadang-kadang jadi itu ketergantungan jadinya. Nah, Kadang-kadang ya. nah, dalam tahap kalau tertentu. si serotonin, dopamin, norepinefrinnya produksinya tinggi, itu memberikan kita rasa nyaman. Nyaman buat tidur juga rasanya enak. Oh gitu. Baik, Dok. Ini mungkin boleh minta tipsnya, Dok, kalau misalnya kita mengkonsumsi bawang bombay ini harus seperti apa supaya dapat manfaatnya, Dok? Mengkonsumsi bawang bombay yang terbaik adalah dalam kondisi Seperti buah yang utuh, tidak diolah, tidak digoreng, tidak diberikan lagi keju segala macam, tapi dalam kondisi mentah seperti ini. begitu. Ya, Anda silahkan mengkonsumsi sehari satu, ya. Tapi ini semua akan punya efek kesehatan kalau kita konsumsi secara rutin, bukan kadang-kadang. Iya, jadi rutin Ya. harus baru mendapatkan efek yang baik. Ya. Terima kasih banyak, Terima kasih, Dok. Dr. Sam. Ya. Ngomong-ngomong, aku nganterin Dokter Sam keluar dulu ya. Aku mau ganti baju juga soalnya. Bawa badan ya udah ya Iya, bawa soalnya. badan soalnya bener-bener. Habis makan bawang bombay jadi Ya bawa udah, badan. baiklah tenang aja pemirsa, kita akan kembali setelah penonton berikut ini, tetap jangan kemana-mana dalam acara Ayo Hidup Sehat. Au. Ayo, Dok.